Jadi berbicara mengenai Nikodemus ini adalah saksi juga ya. Dia adalah sebagai saksi yang nanti pada akhirnya dia walaupun dia dikucilkan oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia dikucilkan nanti kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya dia dikucilkan dari sinagoge ya. Tapi Nikodemus tidak masalah, ya, tidak menjadi masalah bagi dia karena seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus, untuk masuk dalam kerajaan surga dia harus dilahirkan kembali. Apa itu artinya dilahirkan kembali? Bukan berarti seperti yang Nikodemus belum percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu masuk lagi kembali rahim ibu. Enggak seperti itu. Jadi pemahaman iman Nikodemus berbeda ketika dia bertemu dengan Kristus, mengalami perubahan yang luar biasa. Artinya dia memaknai bahwa dilahirkan kembali itu adalah hidup percaya di dalam Kristus Yesus, diperbaharui terus dan terus setia kepada imannya kepada Kristus yang adalah Mesias itu. Ya, lihatlah apa yang kita mau belajar hari ini mengenai Nikodemus ya. Nikodemus itu siapa? Makanya dia datang pada malam hari kepada Tuhan Yesus ya. Siapa Nikodemus? Coba buka dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Ya, saya akan bacakan ya saudaraku. Coba buka Yohanes dulu. Ya, ini dia. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2 ya. Saya akan bacakan. Adalah seorang Farisi ya yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi atau Sanhedrin atau juga Mahkamah Agung. Ini tertinggi ya dalam orang-orang Yahudi, itu tertinggi sekali ya. Sanhedrin, dia adalah anggota dari Sanhedrin ataupun pemimpin agama Yahudi ya, di dalam mahkamah agama ya, tertinggi sekali. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu," kami ini berarti Nikodemus dan orang-orang Yahudi lainnya ya, "bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini." Nah, jadi tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun katanya. Berarti tidak ada selain Yesus. Ya, jika Allah tidak menyertainya. Nah, ini dia. Jadi Nikodemus itu adalah seorang pemimpin Yahudi, Sanhedrin atau mahkamah agama, mahkamah agung lah gitu ya. Mahkamah agung kalau orang-orang Yahudi, tertinggi sekali. Jadi ini adalah satu bentuk kesaksian dari Nikodemus, di mana nanti dalam perjalanannya dia rela dikucilkan dari sinagoge ya. Jadi sinagoge itu adalah tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Di sana berkumpullah mereka gitu ya, berkumpul. Tetapi kita lihat profilnya dari Nikodemus tadi, dia bukan kaleng-kaleng. Dialah seorang pemimpin. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia melihat tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan tanda-tanda yang seperti engkau lakukan jikalau bukan Allah yang menyertainya. Bayangkan, Nikodemus melihat bahwa penyertaan Allah kepada Yesus. Dan di sini Nikodemus belum memahami siapa Yesus itu ya. Ya, kita baca lagi di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ia tidak melihat kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Ia tidak melihat kerajaan Allah. Kalau orang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ya, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saudaraku, jadi kiasan rohani, ya, makna rohani nggak bisa ditangkap oleh Nikodemus. Walaupun dia adalah seorang yang hebat, pemimpin Yahudi, pemimpin agama, mahkamah agung, Sanhedrin, tetapi dia nggak bisa menangkap pembicaraan Tuhan Yesus.
inilah yang membuat dia penasaran. Kenapa? Itu sebabnya nanti dia datang pada malam hari kepada Tuhan Yesus, supaya tidak dilihat oleh orang lain. Karena dalam Yohanes 9 akan dikucilkan orang yang mengaku Yesus adalah Mesias. Jadi puji Tuhan ya saudara, kita belajar dari Nikodemus. Ya, kita belajar dari firman Allah ini, di mana seorang pemimpin Yahudi yang pada akhirnya tetap percaya kepada Kristus Yesus ya. Kita lihat, dan kalau kita baca dalam Yohanes pasal 7 ya, pasal 7 ayat 45 sampai 53, kita membaca bahwa ketika Nikodemus mengajukan keraguan tentang keabsahan penangkapan Yesus Kristus, ia langsung ditanyai tentang kesetiaannya ya. Kemudian Nikodemus yang telah pergi kepadanya sebelumnya dan yang merupakan salah satu dari mereka berkata kepadanya, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum engkau juga ya, sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Mereka menjawab dengan satu sindiran, "Apakah engkau juga orang Galilea?" Mereka menyindir Nikodemus, "Mengapa kamu membela dia?" Kemudian mereka meneruskan, "Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Orang-orang itu hanya memandang bahwa Yesus berasal dari Galilea. Mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Yesus Kristus lahir di kota Daud, Bethlehem Efrata, yang dinubuatkan dalam Alkitab. Penampilan Nikodemus yang terakhir dalam Yohanes pasal 19 ya, kita lihat ayat 40, di mana ia melaporkan dia membawa banyak rempah-rempah ya. Di sini Nikodemus membawa banyak rempah-rempah untuk ditaburkan pada tubuh Kristus. Ia mengusahakan mur dan gaharu bagi pemakaman Yesus. Nikodemus bersama Yusuf Arimatea mengurus pengafanan dan penguburan Yesus Kristus. Nah, setelah itu nanti tidak lagi diketahui mengenai Nikodemus ya. Tapi inilah puji Tuhan, di mana bukti dari apa yang dikerjakan oleh Nikodemus adalah bentuk bahwa dia percaya kepada Kristus. Ajaran ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus dan Nikodemus bertanya tentang Yesus, dan di situ dia mengalami pembaharuan imannya. Artinya dia percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Luar biasa. Dia tidak hanya percaya, dan dia sudah melihat tanda-tanda yang Allah sudah kerjakan di dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya ketika Yesus disalib dan Yesus mau dikuburkan ya, Nikodemus adalah salah satu bersama dengan Yusuf Arimatea ya, memberikan mur, mengupayakan mur, gaharu, dan mengkafani mayatnya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi ini bentuk bahwa kalau bukan kasih Allah ya, Nikodemus meresponi kasih Allah itu. Dia memandang seperti yang dikatakan oleh Yesus, seperti peristiwa ular tembaga Musa. Setiap orang yang memandangnya dengan iman ada kesembuhan, bukan karena ular itu, tapi karena perintah. Begitu juga Yesus berkata, sama dirinya akan disalibkan, dan itu Nikodemus menyaksikan sendiri peristiwa itu, di mana dia disalibkan, ya, dia disalibkan luar biasa. Dan seperti yang dikatakan oleh Yesus, anak manusia akan ditinggikan, disalibkan, dan orang yang memandangnya dengan iman mempunyai hidup yang kekal. Seperti dalam Yohanes berapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kesaksian Nikodemus atas apa yang dia jumpai bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti anak manusia yang ditinggikan, disalibkan, dan orang yang memandangnya dengan iman, karya keselamatan itu
terjadilah dia mempunyai hidup yang kekal. Jadi Nikodemus dalam perjalanan hidupnya menunjukkan imannya, bahwa karena iman, karena kasih Allah itulah, makanya dia menunjukkan dari apa yang dia kerjakan, oleh karena dia percaya kepada Yesus, Mesias itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudaraku.